Assalamualaikum Dunsana. Minang adalah sejarah, Minang adalah adat, Minang adalah kebudayaan. Minang adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Minang adalah kemenangan. Jika seluruh wilayah di Republik Indonesia ini diurutkan berdasarkan sumbangan tokoh-tokoh politik, pers, sastra, agama, dan budaya, maka Tanah Minang menempati urutan paling atas sebagai penyumbang tokoh terbanyak. Tidak kurang dari 100 nama tokoh di masa kemerdekaan mengalir darah Minang di dalam tubuhnya. Jika diperas lagi menjadi deretan pahlawan nasional, maka tidak kurang dari 16 nama tokoh Minang akan tercantum dalam daftar pahlawan tersebut. Bahkan jika Republik Indonesia ini tinggal terdiri dari 2 nama atas nama bangsa Indonesia dalam teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka salah satu di antaranya adalah putra Minang, yakni Muhammad Hatta. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Minang adalah kemenangan. Bisa dinyatakan dengan lantang bahwa tanpa anak muda Minang, Indonesia Raya mungkin tidak pernah ada. Di saat para pejuang kemerdekaan masih bersilang pendapat mengenai arah perjuangan nasional. Sebuah naskah penting lahir dari pemikiran anak Minang, Nar de Republik, peta jalan menuju Republik, menjadi rujukan penting arah kemerdekaan Indonesia. Naskah tersohor itu ditulis oleh Sultan Ibrahim, Datuk Sultan Malaka, putra kelahiran Nagari Pandan Gadang, 50 kota, lalu menjadi referensi penting bagi Soekarno untuk menggalang sebuah persatuan nasional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia secara de facto sudah diproklamirkan, Indonesia membutuhkan pengukuhan dunia internasional untuk memperoleh status kemerdekaan secara de jure. Maka tampillah seorang anak Minang, diplomat terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini, berkeliling dunia menggalang surat pengakuan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Agus Salim? Kekuatan diplomasinya membuat Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam pergaulan internasional hingga detik ini. Tanah Minang juga pernah secara gagah berani menolak kepemimpinan Soekarno yang hendak menjadi presiden seumur hidup. Ya, Tanah Minang yang berani. Anak Minang yang menyatakan kebenaran sepahit apapun, bayaran atas kebenaran itu. Seperti kata Umar bin Khattab, jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, aku berada di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada 1 orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya. Tanah Minang pernah menebus mahal harga kebenaran itu. Tanah Minangkabau dirampas harga dirinya. Adat nagari dimundurkan. Nama-nama bayi diganti agar tidak berbau Minang. Tubuh yang tadinya tegak karena kemuliaan ilmu dan kehormatan adat harus membungkuk di depan pos-pos penjagaan militer.
Lalu terjadi gelombang eksodus. Orang-orang Minang meninggalkan tanahnya karena tak kuat menyaksikan adat pusaka mereka dirampas. Ya, harga kebenaran itu memang mahal dan rakyat Minang tak ragu untuk menebus harga itu. Saya menyempatkan diri membaca sebuah tulisan di Siar Minang yang menunjukkan betapa kini panggung politik sepi dari putra-putri Minangkabau. Mungkin ini yang membuat politik nasional kita menjadi sangat kering dari gagasan, sangat miskin dengan tutur bahasa yang bernas, sangat jauh dari akar budaya Nusantara. Kemunduran Minang adalah kemunduran politik nasional. Di masa demokrasi terbuka, anak tanah Minang bukan hanya menginspirasi, tidak hanya menjadi pelengkap, namun menjadi inisiator dan pemimpin politik terkemuka, baik dalam gagasan juga dalam organisasi politik. Dulu ada nama Sultan Syahrir, pendiri dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia. Ada nama Muhammad Hatta sebagai pendiri Partai Nasionalis Indonesia. Lalu akhirnya mendirikan Partai Gerakan Demokrasi Islam Indonesia. Tentu tidak ketinggalan nama Tan Malaka yang mendirikan Partai Komunis Indonesia. Lalu terakhir mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Bahkan Partai Komunis Indonesia yang mati suri akibat gagal dalam percobaan revolusi melawan Belanda bisa tumbuh kembali menjadi partai politik ketiga terbesar dalam pemilu 1955 karena kepemimpinan seorang putra Minang bernama D.N. Aidin. Tanah Minang seakan tak pernah letih melahirkan tokoh nasional. Di masa itu, politik dan kehidupan partai politik dari spektrum kanan hingga kiri tidak akan semarak tanpa disemai oleh tangan dan taman pikiran putra Minangkabau. Lalu, mengapa kemunduran terjadi? Karena ternyata trauma politik jauh lebih panjang dan mengakar ketimbang gerak maju sejarah. Kepercayaan diri orang Minang akan mati dan surut jika dipisahkan dari akar adat dan budaya mereka. Minang tidak akan tumbuh tanpa adat, ilmu dan agama di dalam genggaman tangan mereka. Itu yang menjadi sebab mengapa hari ini kita lihat tidak ada lagi anak Minang yang bersinar di partai-partai politik di negeri ini. Singkat cerita, yang ingin saya tegaskan adalah tanah Minang harus memenangkan Indonesia. Namun sebelum itu, orang Minang harus memenangkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana anak Minang kembali mewarnai panggung politik nasional, mengembalikan harga diri orang Minang yang apinya telah dinyalakan kembali. Kesempatan emas terbentang. Putra-putri Minang harus kembali memimpin partai-partai politik, harus kembali menginspirasi dan melahirkan gagasan-gagasan Indonesia baru. Putra-putri Minang harus kembali bernyali untuk tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tapi pemimpin arah perjuangan Indonesia pada abad milenial. Kitalah yang menentukan masa depan kita. Jadilah suluh perubahan, jadilah suluh api melawan korupsi, jadilah suluh penerang melawan toleransi. Jadilah nyala tanah Minang, jadilah nyala Indonesia merdeka. Minang menangkan Indonesia. Akhir kata, kita nan bukan cediak pandai, ulemu di Tuhan tasimpanyo. Kok santiang batolong bilai, tando kita samo sabanso. Kalau dijumpai kekilafan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan. Karena kilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.